Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Fataron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang luas yang sehari-hari kita rasakan. Kali ini ada tambahan, yaitu dengan tercurahnya hujan. Kenapa hujan terjadi? Karena semata rahmat Allah Ta'ala. Bukan karena ini itu, tetapi semata karena rahmat Allah Ta'ala. Makanya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Di tengah banyak nikmat yang kita rasakan, kita tambah kenikmatan dengan kita pupuk keimanan. Semoga kita sebagai mukmin pemupukannya sebagaimana Allah jelaskan, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, maka imannya semakin bertambah. Ayat itu Al-Quran, atau ayat itu yang disampaikan Nabi SAW, atau ayat itu perilaku para sahabat yang mendapatkan keridhaan, atau ayat itu apa yang ada di alam. Karena kita harus memperhatikan. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta dicipta? Itu banyak pelajaran. Yang ujung-ujungnya akan menunjukkan maha agungnya Allah. Nah, di situ nanti akan menambah keimanan. Dan tanda iman bertambah, tahu kebaikan, tertarik, ringan beramal, penuh dengan ilmu dan harapan. Semoga diterima, tidak batal dengan riya dan macam-macam. Tahu kejelekan, benci, sehingga meninggalkannya. Semakin jauh dari dosa, semakin tenang. Itu tanda iman meningkat. Semoga Allah kokohkan iman kita sampai kita disowankan kepadanya. Tema yang kita angkat dari hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, kita pasang judul hargai zahir akan tenang batin. Gimana kasusnya? Kita baca hadisnya bersama syarah, nanti bagian akhir ada rangkumannya. An Abdillah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu anau sami'a, dia mendengar an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, menyampaikan khutbah. Khutbah di sini khutbah yang bersifat arid, bukan khutbah bersifat rotib. Khutbah rotib itu khutbah keharusan, khutbah Jum'ah itu khutbah wajib. Lah khutbah aridho itu memanfaatkan kesempatan. Bila tidak perlu disampaikan, ya enggak disampaikan. Bila perlu disampaikan, ya disampaikan. Itu namanya khutbah aridho. Di sini termasuk khutbah aridho.
Ada kondisi perlu disampaikan, akhirnya disampaikan. Itu kedudukan khutbah di sini seperti itu. Wa zakara an-nisa, di situ di antara khutbahnya menceritakan tentang perempuan. Fa wa'adha fihin, beliau memberikan nasihat berkaitan suami bergaul dengan istri. Waqala, pesannya apa? Yakmitu ahadukum, bersengaja salah satu dari kamu, barangkali sifatnya. Wa yajlidu imra'atahu, ia cambuk istrinya. Mungkin saja terjadi satu keluarga terjadi KDRT. Napa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Islam membimbing gimana bila terjadi pemicu mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga. Maka bahasa yang beliau sampaikan, barangkali ada seseorang dari kamu itu mencambuk, nyabet kepada istrinya, jaladal abdi, seperti mencambuk budaknya. Budak itu manusia hilang kemerdekaan, kelasnya hewan, benda. Semisal sapi, itu dibutuhnya pecut, mboten? Butuh. Kenapa? Itu bahasanya. Itu bahasanya. Karena yang main itu adalah sesuatu yang menyakiti dirinya, bukan menyentuh perasaannya. Makanya itu menggunakan cambuk. Artinya beliau mengingkari bila ada perbuatan seperti itu. Fala alahu, maka barangkali yudhajiuha, si suami menjimai pada istri, min akhiri yaumi, dari akhir harinya. Besok ngamuk-ngamuk, sore jaluk kelon. Barangkali kayak begitu ada di antara kamu. Kalau ada, nggak boleh, artinya begitu. Suma wa'adhahum, kemudian beliau juga memberikan nasihat kepada mereka fi dhahkihim, berkaitan mereka mentertawakan minadh-dhartati, kasus kentut. Berpotensi terjadi tiang bermajelis sitok ngebom, sing liyane komentar. Mungkin komentar guyon, komentar menghina, atau macem-macem. Apabila apalagi bahwa kentutnya enggak enak, itu nanti komentar wong reno-reno. Kadang mencaci, kadang memaki, kadang menuduh tidak sopan, kadang mengusir, atau ada tindakan-tindakan yang lain. Apa pesan beliau? 5, kenapa? Yadhaku ahadukum, tertawa satu di antara kamu, mimma yafalu, dari perbuatan yang ia lakukan. Lek koncone ngentut, kenapa kamu tertawakan, kamu cela, kamu hina? Emangnya kamu enggak ngentut? Emangnya bila kamu ngentut mau ditertawakan, dicela, dihina? Itu satu hadis. Sekarang kita membaca syarahnya. Wafi, dan pada hadis ini tanbihun, ada peringatan. Ala anak dhorbahunna, yang isinya bahasanya suami memukul kepada istri bihadihil kaifiyati, dengan cara seperti ini, la yasihu, tidak boleh. Karena istri itu bukan budak. Istri adalah wanita merdeka yang dicintai, yang dia mendapatkannya dengan ngelamar dan diberi amanat. Beda dengan budak yang kelasnya sapi, itu memang dibeli, dikendalikan. Namanya bojomu sapi, kok kamu cambuk seperti mana kamu mencambuk kepada
sapi, ya gak oleh. Di mana kaifa saya kuno bagaimana bisa terjadi halul mar'ati alam madrubati, keberadaan istri yang dicambuk, indama yuridu zaujuha, di mana suami menghendakinya ayu jami'aha, untuk menjimainya, ba'da hadzal dzurbi, setelah pemukulan ini. Ya jenenge sapi dicambuk nggih jak mluku baru terus bayaran. Setelah mencambuk terus nampa bayaran, seneng-seneng sapi ini yang glendem wae, itu enggak jadi masalah. Sementara istri itu apa bisa dicambuk, menyakiti zahir, bisa menimpa ke batin, lalu setelah itu kamu jimai, yang itu butuh menyentuh kepada batin. Enggak mungkin itu terjadi. Kenapa? Istrimu itu bukan sapi. Kenapa kamu samakan? Ini dicela oleh Nabi SAW. Wa kaifa sayakunu lirrajul, bagaimana bisa terjadi buat laki-laki thariqun ila qalbiha, jalan untuk menyentuh hatinya. Yang namanya jima itu bukan semata pekerjaan zahir, tapi juga sebagai pengungkapan ketentraman batin. Sementara zahirnya kamu sakiti, batinnya ikut merana, setelah itu kamu berjima dengannya. Emangnya istrimu itu kelasnya debok, nggak punya perasaan. Kelasnya hewan, walaupun punya perasaan tapi tidak sepeka manusia. Bukan kan? Kamu kan memilih yang paling menarik, tapi kenapa kamu perlakukan dengan tindakan yang paling menjatuhkan martabat? Ini dicela. Wahada, maka tindakan ini mimma yufsidul hayata, perkara yang bisa merusak kehidupan auzajiyata, ketika orang itu bersuami istri. Wa innal mudhaja'ata, karena permasalahan jima, innama tustahsanu, itu akan dianggap baik, ma'a mailin nafsi, bersama kecondongan hati, warobati, dan rasa tertarik, fil asyrah, ketika bergaul, hubungan akrab dan misra. Bila kamu pukul, itu kan merana, susah, bahkan bisa sakit dan dendam. Bagaimana itu bisa kamu dapatkan kebaikannya? Wal majludu, dan orang yang dicambuk, ghaliban umumnya, yanfiru, akan lari, benci, memusuhi, mimman jalatau, kepada orang yang mencambuknya. Sementara dalam keadaan benci yang sangat kamu menjimainya. Bahwa qatal isyaratu ila dzami dzalika, maka terjadi isyarat di atas merupakan tercelanya sikap seperti itu. Wa annahu in kana labudda, apabila memang terpaksa suami itu butuh memukul kepada istrinya, falyakun at-ta'dibu bidzarbi al-yasir, maka supaya pemukulan itu yang bersifat ringan-ringan saja. Semisal orang tua kepada anaknya kadang jewer putrane, kadang nyabet, itu kelasnya itu ringan. Bukan cambuk seperti mencambuk budak. Dan dengan ucapan yang baik itu sebenarnya itu sudah cukup. Karena Nabi ketika bertanggung jawab ngurus keluarganya itu enggak sampai kepada sistem mencambuk, memukul. Walaupun boleh kelasnya ringan, tapi itu bukan perlakuan yang diidolakan. Cukup dengan tindakan, mungkin dengan lisan, dengan diam, wajah yang agak suram, mungkin dipisah dengan sumpah tidak didekati sekian waktu, sehingga rasanya wong sing enggak mesra, enggak akrab piye, tapi enggak sampai kepada pemukulan. Itu yang diperbuat Nabi SAW. Haitsu la yahsulu minhu an-nufur at-tam, di mana tidak terjadi, la yahsulu, tidak terjadi, minhu, dengan sikap yang ringan, an-nufur at-tam, lari yang sempurna.
benci, marah, dongkol, dendam, kipo-kipo, sampai diubun-ubun. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Demikian juga fala yufritu fid dzarbi, tidak boleh kebablasan di dalam memukulnya. Wala yufritu fit ta'dib. Wala yufaritu fit ta'dib, dan juga tidak sampai orang itu melampaui batas di dalam menyampaikan pendidikan. Bal ala rajul, tetapi wajib kepada laki-laki atarafuku, menempuh sikap berkawan akrab bihin, dengan istrinya. Awalan, pertama kali, bil wa'id, dengan disampaikan nasihat. Wa nasihati, dan sama, wa'ad dan nasihat itu sama. Wa ilam yajnah, apabila juga belum sadar, al wa'du, dengan nasihat, bihin, dengan mereka, wabil hujron, maka dengan dijaga jarak, sehingga tidak diajak tidur bareng, tidak jima, bisa ranjang sekian waktu. Artinya mulai yang biasanya mesra di sini langsung tidur umpamanya. Tapi jangan sampai cerita pisah ranjang itu merono-merono. Keluarga siap pisah ranjang, nggak boleh. Yang tahu itu harus suami istri saja. Watafaruk, dan memisahnya fi madhaji'ina, di tempat tidurnya. Sanian itu langkah yang kedua. Semua kemudian at-ta'dib, pemberian adab bidzarbi, dengan pukulan ringan. Bentuknya dengan digantungkan cambuk di tembok. Nanti biar istri tanya, untuk apa itu? Ya, pantas ingin nyambuk capi. Kenapa di rumah? Ya sampai ya jangan nanti dicambuk koyo sapi. Nah, cara memukulnya seperti itu, bukan dicambukkan, tapi dengan kata-kata, tapi menggunakan media cambuk itu. Li'anal al-maksuda, karena yang dimaksud al-islah, untuk mengadakan pendamaian. Wa dukhul fi ta'ah, supaya tergiring kepada ketaatan. Ini pensaran untuk poin pertama. Sekarang kita masuk kepada pensaran kepada poin kedua. Tsumma wa'adha, kemudian menasihati Nabi sallallahu arijala, berkaitan sekelompok orang fi dhahkihim, ketika mereka mentertawakan minadz-dzartah, gara-gara ada yang kentut. Apa itu ad-dzartah? Wa ya as-sautu al-musahibu, suara yang menyertai li khuruj jirih, bersama keluarnya angin, minat dubur, ketika orang itu keluar angin. Suara madut, nopo ciut, nopo dos bunting, gitu kok. Yang sering itu menimbulkan gaduh. Kadang mengarah kepada celaan, hinaan. Faqala, maka menasihati lam kepada mereka Nabi sallallahu, lima, kenapa yadhaku ahadukum, tertawa satu di antara kamu, mimma yafalu, dari apa yang ia pun juga melakukan. Nyapo koncone ngentut kamu sikapnya kayak begitu, emangnya kamu enggak ngentut? Kamu lek ngentut dingonokne gelem ya. Wa hadza istifhamun ingkariyun, ini pertanyaan untuk mengingkari. Wal ghurdu, sasarannya, minhu, dari nasihat ini, an-nahyu, adanya pelarangan, anidz-dzahik, untuk mentertawakan ketika ada yang kentut. Fa nahahu, maka melarang kepada mereka Nabi sallallahu li anna dzalika, karena mentertawakan kepada yang kentut itu mukhillun lil muru'ah, bisa mencederai kehormatannya. WC ya WC, apa cocok WC digawarene iki jeneng duwe udel apa ora. Itu kan bisa menjatuhkan martabat kan. Wali anak kula insan, permasalahannya karena setiap manusia ya qa'u minhu, bisa terjadi padanya hadal amr, perkara ini, kabeh wong itu sakentut. Fala da'iya, maka tidak usah terpancing listighrabi, untuk merasa aneh, min ghori, ketika yang lain itu mengalami kentut. Wa hadzal kalam, dan pembahasan ini, minan Nabi, dari Nabi SAW, tausin, merupakan arahan.
Wa irsyadun dan bimbingan. Mal amri bersama perintah. Bil hikmat supaya mengendalikan diri. Wa tajahul dan bergaya ndak ngerti. Dadi lan wong ngentut is dianggap cuek wae lah. Dianggap itu kelasnya kaya nopo? Wahing ngoten mawon. Enggak usah menyentuh opo-opo. Waliora dan berpaling an simai sautid dorot berpaling an dari samai mendengar suatid dorot dari suara kentut. Kemudian dua rangkuman, dua baris terakhir kita baca. Yang pertama itu tidak usah kita baca karena itu menjelaskan kisah yang tidak dibahas di sini. Dua yang akhir. Wa fihi al-amru bi husni mu'asyaratin nisa. Dari dua tema di atas, pertama perintah supaya suami mempergauli istri dengan baik karena dengan perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf, srawungono pergaulah istrimu dengan baik. Yang kedua wafi wa'dul hakim, nasihatnya seorang hakim yang memberikan nasihat, wal amir seorang amir atau seorang pemimpin li rakyat kepada rakyatnya, nabi pada umatnya. Wa tawjihum dan memberikan arahan lima fihi kepada perkara yang di dalamnya maslahatuhum akan kemaslahatan mereka. Selesai dalil bersama Sarah kita baca. Sekarang bagian akhir kita membaca rangkuman global fawaid, faidahnya apa saja, ada 4 nomor. Nomor 1, kita akan melihat tentang kedudukan suami. Apa kedudukan suami? Pelamar, pemikul amanat, imam, teladan. Jadi suami itu mboten sami kalih alami hewan. Nah, pitik jago napa kedudukane? Nggih namung dadi pengantar piye babon-babon sing wis siap ngendhok memeti, ndoke ben enek isine, lek dinggremi ben metu, benihnya nanti ndoke dadi anak-anak kabeh. Ya paling sing jenenge pitik jago kelasnya untuk pembuntingan. Pitik jago niku nyiapin apa? Alasane nyiapi nggih-nggih ngendhok. Ya kan sebatas rayuan. Alasannya ceker-ceker babane ben teko, mesti kawin. Lek wis babon-babon padha anggrem, ya jagone minggat. Enggak golekne pangan, enggak menjaga keamanan. Oleh ndoke netes juga enggak nyeker nih. Juga enggak ngurus ini itu. Sifatnya kalau hewan pejantan itu sebatas tinggi lanangan. Mboten kira-kira. Kadang dikawakili kawin suntik sehingga hewannya tidak berbuat. Itu kalau di dalam alam hewan bisa dimaknai begitu. Artinya kedudukan laki-laki sebagai suami enggak seperti kedudukan pejantan untuk hewan. Kalau gitu kedudukan suami itu apa saja? 1, sebagai pelamar. Pengen berkeluarga, mencari pendamping, milang-miling, sapa sing siap rabi, tanya sana sini, ditelok CV bagaimana biodatanya, sekarang lengkap. Nah, ketika sudah ditembus dewi atau melewati orang, ketika cocok-cocoknya, nah datang melamar. Itu pasti menampilkan penampilan yang paling baik. Kenapa? Lamarin benih tompo. Itu kedudukan pertama. Secara umum begitu. Yang kedua sebagai pemikul amanat. Artinya wali ketika anak perempuannya ada sing nikah, ada sing lamar, dia nanti akan ngecek. Kira-kira mampukah dia ngurus anak? Sing kecilik tak opene nganti gede, tak sekolah nih, ngenteni biaya sak pirang-pirang.
mengantarkan anakku nanti bisa bahagia, sehingga anakku nggak jadi korban. Karena sebagai seorang bapak, ibu, sebagai wali ketika punya anak, tidak ingin anaknya merana. Memang orang tua mengantarkan anaknya itu bahagia. Seperti itu, orang tua ngemi-ngemi tenanan. Sejak dari hamil, melahirkan, menyusui, ibu krasane tenanan. Bapak bekerja keras mencarikan nafkah, kesehatan, keamanan, rumah, dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa menjadi tentram. Makanya ketika ada orang yang lamar, itu akan dicek dulu. Bisakah dia membahagiakan anakku? Sekira bisa, diterima. Makanya pesan Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu, bila datang kepada kamu orang yang kamu ridho agama dan akhlaknya. Pelamar ditompo-tompo gadah dua modal, napa? Agama dan akhlaknya. Jelas muslim, ngerti syariat, bagus hubungannya dengan Allah, bertauhid dan sholat, dan bagus pergaulannya kepada makhluk. Akhlak itu ketika bergaul memberikan maslahat. Karena ada perintah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan sebaik-baik orang memberikan manfaat. Ahabbunas ilallah anfa'uhum linas. Paling dicintainya manusia oleh Allah siapa? Yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus manfaatnya. Makanya ketika datang orang melamar, akhlaknya bagus, agamanya bagus, dirabekne, tak tompo lamaranmu, tak rabekne karo anakku, ku kuasakan anakku untukmu. Itu kan amanat kan. Saya bekerja keras mengantarkan anak untuk masuk surga, kamu sebagai suaminya hantarkan anakku untuk masuk ke dalam surga. Itu kan penuh amanat. Ini kedudukan laki-laki. Lalu yang ketiga, kedudukan laki sebagai imam. Yang itu doa, waj'alna lil muttaqina imama, dari lengkapnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suami itu sebagai imam. Apa itu makna imam? Satu, semangat cari ilmu syar'i. Itu tafsir pertama arti imam. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Manhajnya benar, itulah Quran, ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat. Praktek seperti mereka, sehingga akidahnya tauhid, Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat yang diharapkan. Kemudian setelah ilmu diamalkan, bagus akidahnya, sholatnya, diajarkan pada keluarga. Itu tanda imam yang ketiga. Reso ngajari, ya diajak ngaji, siapin di rumah dengan berbagai macam alat untuk tersampainya ilmu. Itu imam. Kemudian ketika ada masalah, menyelesaikan dengan ilmu. Nah, suami itu sebagai imam. Sekaligus yang keempat, suami itu sebagai teladan. Sebagai teladan. Kenapa? Sopir. Sehingga dia bertanggung jawab bagaimana ketika nyopiri kendaraan penumpangnya tenang, aman. Sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Karena di situ ada doa, waj'alnal muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang takwa, artinya naqtadi man qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Kami bisa mengikuti jejak baik orang sebelum kami dan orang sesudah kami mengikuti jejak saya, sehingga bermata rantai. Ini kedudukan suami di dalam keluarga. Berarti nggak sama dengan titik jago sebatas ngilanangan. Apa tadi kedudukan suami? Satu, dia yang melamar. Berarti bertanggung jawab. Wani ngelamar, wani tanggung jawab. Ditompo sebagai pemikul amanah. Anakku tak openi sakit, tak wehne openono dengan baik. Nah, orang nanti akan dituntut nanti suami oleh keluarganya. Kenapa kamu melakukan semena-mena? Emangnya saya punya anak, metok nggih tutukan ngono kuwi.
Waktu sebagai wong tuane sing duwe raton nutuki ngono kuwi. Kamu sebatas entuk gede, sebatas kamu jadikan anakku dadi tutukan. Dituntut kan? Nah, itu sebagai pemikul amanat. Dan dia sebagai seorang imam, sebagai seorang teladan. Makanya orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ini kedudukan suami yang dibimbingkan oleh Islam. Nah, semoga kita bisa. Bila belum bisa ya belajar. Nggak ada orang yang langsung sempurna, butuh tambah titik-titik. Pokok belum belajar nanti akan bertambah. Perilakunya dikoreksi dengan ilmu yang dipelajari. Makanya belajarlah dengan benar dan amalkan, jangan sebatas pengetahuan. Timbang nganggur yang mencintai, jangan. Ya memang ilmu itu memang untuk merubah akhlak yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang kedua, kedudukan istri. Apa itu? Satu, amanat yang dipikulkan. Nomor dua, pelabuhan hati. Tiga, ibu dan madrasah bagi anak-anaknya. Ini kehidupan kedudukan istri. Amanat yang dipikulkan. Berarti orang tua mendidik anak bagaimana dia menjadi profil yang baik. Sehingga dia mencarikan suami yang juga punya profil baik. Saya punya anak tak openi api-api, sekarang saya amanatkan kepada kamu, tolong diopeni dengan baik-baik. Itu kedudukan istri. Orang tua menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang melamarnya, itu penuh dengan amanat. Sampai suami mendapatkannya, itu mendapatkan beban mitsaqan ghalidho. Ikatan janji yang sangat kuat. Karena saking pentingnya. Itu amanat. Maka itu harus dijaga namanya amanat. Karena orang tua ketika punya anak perempuan, ridho, mendidik dengan baik, mengantarkan dewasa, lalu mendapatkan suami, maka itu merupakan jaminan surga. Maka surga nggak boleh untuk ditelantarkan. Itu, istri itu sesuatu penting yang diamanatkan. Ibaratnya kita sami gadah perhiasan yang harganya miliaran. Niku dijokon apa ditelantarkan? Jaga. Kadang tuku sepeda sebatas anyar ya, walaupun saya kan kadang lek ngopeni tenanan lah ya. Jangan demen-demene numpake disilih koncone balik-balik kadang sudah protes. Bagaimana ini? Amanat yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amanat penting itu. Jadi sesuatu yang betul-betul diamanatkan, jaga dengan baik itu lebih mahal dari emas permata berlian. Karena emas permata berlian mati enggak digowo. Kakian kelasnya barang onggokan, entah watu atau besi tua, kelasnya seperti itu, emas perak itu. Tapi kalau yang namanya manusia itu enggak sama. Kalau benda saja sudah mahal, yang memiliki lebih mahal, itu amanat. Yang kedua, pelabuhan hati. Karena ketika menikah memang litaskunu ilaiha supaya kamu tentram. Hati bisa berlabuh. Suami yang keluar ketika pulang tenang, tentram. Disambut dengan senyumnya, persiapan rumahnya. Tidak diganggu istirahatnya. Disiapkan makan minumnya. Kebersihan kamar mandinya. Sehingga ketika berjuang di luar, habis-habisan ketika di rumah, itu bisa berlabuh dengan baik. Itu sebagai pelabuhan hati. Allah menyatakan litaskunu ilaiha, ada sakinah, ada mawaddah. Nah begitu. Sakinah itu adanya tentram jiwa, mawaddah itu jima, rahmah itu anak. Itu namanya pelabuhan hati. Dan itu sangat dibutuhkan, sehingga akan merasakan tentram. Makanya jaga pelabuhan dengan sebaik, itu tamsil. Lalu yang ketiga, kedudukan istri adalah ibu dan madrasah bagi anak-anaknya. Ini penting sekali.
Ibu ketika melahirkan napa taruhane? Semua potensi ditaruhkan sampai sak nyawani. Head berat, hamil berat, melahirkan berat, menyusui berat, ngopeni anak kering berat, ngringgik njelok gendong berat. Pada kondisi seperti itu harus ngurus suaminya. Dia anaknya tumpuk-tumpuk. Makanya hak ibu di depan anak itu sampai 3 kali. Ibumu, 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 baru bapakmu. Itu ibu buat anak-anak kita. Sekaligus sebagai madrasah. Dan anak bagus itu yang paling banyak menyentuh itu ibunya. Apabila si ibu itu bisa mengantarkan anak itu luar biasa, berarti kan hebat. Itu kedudukan istri yang luar biasa. Makanya istri yang seperti itu ketemu suami yang punya kedudukan itu, ini termasuk kenikmatan besar. Yang ketiga, maka ini setelah tahu kedudukan suami, tahu kedudukan istri, maka ini langkah apa? Makmurkan lahir batinnya. Disabari dan diarahkan pada situasi yang kondusif agar terkendali sifat kurang dan lebihnya. Ini langkah yang dibimbingkan. Ini langkah yang dibimbingkan. Apa langkah yang dibimbingkan? Makmurkan lahir dan batinnya. Dimakmurkan lahir itu apa? Ya, pergaulan fisik yang baik. Pergaulan yang baik. Hak rumah, makan, minum, pakaian, kesehatan. Batinnya jangan disakiti. Maka jangan sampai dicambuk seperti mencambuk budak. Istrimu itu bukan budak. Itu makna itu makmurkan lahir batinnya. Kemudian disabari. Karena bagaimanapun juga perempuan dicipta penuh dengan kekurangan. Entah itu kurang agama maupun kurang akal. Memang disiapkan sebagai orang yang dipimpin. Supaya pemimpinnya punya kerja. Maka itu butuh untuk disabari. Apalagi dicipta dari tulang yang bengkok. Nggak bisa diluruskan. Tetapi dikendalikan. Yaitu diarahkan pada situasi yang kondusif. Agar terkendali. Sifat kurangnya nggak berentek-berentek, tetapi terkendali, sifat lebihnya bisa dikembangkan. Itu kesimpulan yang ketiga, langkah yang penting. Kemudian yang keempat, kentut peristiwa yang terjadi kepada semua orang. Sinten menasa mboten ngentut? Mboten ngentut susah mboten? Limang dina mboten ngentut terus pundi rasane? Wih, karo-karuan. Loro kabeh. Begitu sing ngentut angglong ngeten nggih. Sing ngentut angglong. Artinya kentut itu peristiwa yang terjadi kepada semua orang. Itu berpotensi gaduh kepada lingkungannya. Kira-kira lungguh ngeten iki cukup wonten sing ngentut bawanter. Kira-kira sing liyane terganggu mboten? Terganggu. Napa kira komentare? Sing bahasa kasar, kok koyo duwe silit dewi, mana kadang ya. Nuwun saya oleh bahasa niku kasar. Maknanya potensi itu ada. Itu kan bahasa mencela. Itu kan bahasa mencela. Itu contoh menimbulkan gaduh. Maka daripada itu, jangan menjadi pemicu gaduh dan jangan terdampak gaduh olehnya. Ini kedua belah pihak dinasihati. Sing ngentut jangan menjadi pemicu gaduh, sing dintut jangan terpancing oleh kentutnya sehingga menjadi gaduh. Sing ngentut jangan jadi pemicu gaduh, sing ngrungokne jangan terdampak oleh kegaduhannya. Gimana maknanya? Ya sapa sing krasa ngentut itu bisa mengganggu wong liya, walaupun itu tradisi dianya, bagaimana itu bisa dikendalikan. Sekira kena timpet ya rada timpet lah. Sekira bisa memungkinkan pindah tempat ya pindah tempat lah. Maknanya seperti itu. Karena yang mentertawakan itu dinasihati kan juga ada penyebabnya kan ya. Masa sing dinasihati sing kena dampak tok. Yang menimbulkan gaduh kan juga harus diarahkan. Maknanya begitu.
Makanya sekira krasa ngentut nanti membuat gaduh, andaikan ngalih dhisik itu kan lebih bagus. Maka jangan sampai yang jadi arahan itu sebatas yang terdampak sing dintuti tok. Manis begitu, sehingga semua itu diarahkan. Maka sing ngrongso ngentut juga jangan menjadi pemicu gaduh, yang terdampak kentut juga jangan sampai terbawa oleh kegaduhan. Maka daripada itu minimal apabila kena dimput kemudian brojol, sing liyane bergaya enggak krungu. Sing liyane bergaya enggak mampu. Anggap ae niku wahing ngoten mawon. Jangan terbawa gaduh. Andaikan gitu mampu ya jangan nemen-nemen ekspresi mampu raina. Gayane nggih nyedoti minyak wangi napa-napa ngoten lho nggih. Sehingga tidak terdampak. Kenapa? Karena dia diuji begitu, dia pun juga akan teruji. Makanya ketika diuji itu butuh dimaklumi, maka ketika orang lain pun juga dimaklumi. Jadi, sing ngentut jangan menjadi pemicu gaduh, sing dintut jangan terbawa gaduh. Nah, demikian materi yang kita kaji di malam hari ini, adab yang penting buat kita semuanya. Soal materi yang lain bisa kita kaji di waktu kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah insya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapatkan hidangan, semoga tuan rumah memberikan hidangan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dirinya, keluarganya, hartanya, agamanya, istiqomah dunia akhiratnya. Demikian subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.